Oke, kita memasuki materi pertama di pertemuan pertama pada semester 1 ini tentang keseimbangan dan dinamika rotasi. Dengan submaterinya adalah energi rotasi, momentum sudut, dan titik berat dari suatu benda. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan pelajaran ini, kalian semuanya nantinya dapat menganalisis energi gerak rotasi, menganalisis momentum sudut, dan mengidentifikasi titik berat dari suatu benda. Yang kemudian untuk materi gerak translasi, gerak rotasi, dan gerak rotasi, pengertian gerak translasi dan gerak rotasi dulu kita bicarakan, yaitu untuk gerak translasi adalah sebagai gerak pergeseran suatu benda dengan bentuk dan lintasan yang sama di setiap titiknya, sedangkan untuk yang rotasi sebagai gerak derak suatu benda dengan bentuk dan lintasan lingkaran di setiap titiknya. Contohnya seperti gambar yang terpapar di sini, yaitu ada balok didorong, bergeser, maju, kemudian ada baling-baling sedang berputar. Yang kedua adalah tentang momen gaya dan momen inersia. Momen gaya itu adalah disebut sebagai torsi, adalah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut berotasi. Dan memiliki besarannya momen gaya atau torsi adalah tergantung pada gaya yang dikeluarkan atau yang diberikan serta jarak antara sumbu putar dan letak gaya bekerja. Secara matematis dirumuskan tau sama dengan L kali F. Tau adalah besar momen gaya atau torsi, satuannya Newton meter. L adalah panjang lengan gaya, satuannya meter, dan F adalah gaya yang satuannya Newton atau N besar. Bisa juga dituliskan tau sama dengan L sin alpha kali F, atau tau sama dengan F kali L kali sin alpha, di mana alpha adalah sudut yang dibentuk oleh gaya terhadap lengan gaya, di mana gaya tersebut bekerja. Setiap benda berputar mempunyai momen inersia. Nah, momen inersianya adalah ukuran kelembaman suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Besar momen inersia suatu benda bergantung terhadap beberapa faktor, antara lain massa benda atau partikel, geometri benda atau bentuknya, letak sumbu putar benda, jarak ke sumbu putar benda dengan atau yang disebut sebagai lengan momen. Besar momen inersia I suatu benda bermassa yang memiliki titik putar pada sumbu yang diketahui dirumuskan sebagai I sama dengan M R pangkat 2. I momen inersia, satuannya adalah kilogram meter pangkat 2, M massa benda, dan R adalah jarak antara partikel atau elemen massa benda terhadap sumbu putar dalam satuan meter. Kemudian materi yang ketiga adalah kesetimbangan benda tegar. Benda tegar adalah benda yang tidak mudah berubah bentuk, secara geometrinya tidak pernah berubah kalau dia mendapatkan gaya dari luar, dan dikatakan setimbang di mana kondisi dari momentum benda tegar sama dengan 0. Artinya jika dia diam tetap diam, kalau dia bergerak tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, jenis-jenis keseimbangan benda tegar itu secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kesetimbangan dinamis dan kesetimbangan statis.
dinamis dalam keadaan bergerak secara translasi ataupun secara anguler, statis, yaitu benda-benda yang dalam keadaan betul-betul diam. Kesetimbangan statis itu sendiri dikelompokkan dalam menjadi dua, yaitu kesetimbangan stabil. Terjadi apabila suatu benda diberikan gaya, maka posisinya akan berubah. Namun bila gaya tersebut dihilangkan, posisinya kembali ke semula. Contoh, kalau kita menggantungkan penggaris misalnya, kemudian kita dorong, menggantungkan di dinding, kita dorong, kemudian posisinya berubah, setelah dia diam kembali, bergoyang-goyang, kemudian diam lagi, maka kembali ke semula. Nah, yang kedua, kesetimbangan labil atau tidak stabil itu adalah kesetimbangan yang dimiliki oleh suatu benda. Bila diberi gaya, posisinya akan berubah, setelah gaya ditiadakan, posisinya tidak kembali ke seperti semula. Contohnya, kalau kita mendirikan penghapus, mula-mula berdiri, kemudian kita dorong menjadi roboh, setelah tidak didorong, dia tidak kembali berdiri lagi. Nah, itu adalah kesetimbangan labil atau tidak stabil. Dikatakan benda dalam keadaan setimbang bila memenuhi syarat, yaitu jumlah gaya yang bekerja sama dengan 0 dan jumlah momen yang bekerja juga harus sama dengan 0. Jumlah gaya sama dengan 0 kesetimbangan translasi, jumlah momen sama dengan 0 adalah disebut sebagai kesetimbangan rotasi. Di dalam gerak merotasi memiliki besaran energi yang disebut sebagai energi rotasi, di mana sebuah benda yang bergerak rotasi juga memiliki energi kinetik dan dinamakan sebagai energi kinetik rotasi yang besarnya analog dengan energi kinetik translasi. Seperti energi kinetik rotasi dipengaruhi oleh gaya besaran yang sama dengan massa, yaitu I, dan analog dengan kecepatan linear, yaitu kecepatan angular omega. Besarnya energi kinetik translasi itu adalah setengah mv kuadrat, m massa, v kecepatan linear, sedangkan energi kinetik rotasi adalah setengah I omega kuadrat, I momen inersia, omega adalah kecepatan sudutnya. Selain translasi rotasi, ada juga benda yang menggelinding atau gelundung seperti roda mobil, roda bis, ataupun yang roda-roda yang lainnya itu menggelinding ya. Benda yang bergerak menggelinding punya energi totalnya adalah energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Nah, selain punya energi kinetik rotasi, benda yang berotasi juga memiliki momentum sudut yang merupakan momentum yang dimiliki benda-benda yang melakukan gerak rotasi. Momentum sudut sebuah partikel yang berputar terhadap sumbu putar didefinisikan sebagai hasil kali momentum linear terhadap jarak partikel ke sumbu putarnya. L sama dengan mv kali r. Mv adalah momentum linear, r adalah jaraknya partikel ke sumbu putar. M massa dalam 1 kilogram, v kecepatan linear, r jari-jari lintasannya adalah meter, dan L momentum sudut dalam kilogram meter pangkat 2 per detik atau per sekon. Juga bisa dirumuskan L sama dengan P kali R, di mana P adalah momentum linear dari suatu partikel dan R adalah vektor posisi dari partikel tersebut pada saat itu. Dan yang terakhir, setiap benda punya titik berat. Titik berat adalah titik tangkap gaya berat, resultan dari seluruh gaya berat benda yang terdiri atas bagian-bagian kecil benda dinamakan gaya berat. Sebuah benda terdiri atas banyak partikel. Setiap partikel mempunyai massa.
kalau kita punya benda kertas misalnya, kita robek menjadi kecil-kecil itu, maka masing-masing juga punya titik berat. Kalau dikumpulkan lagi, maka titik beratnya adalah masing-masing ada titik berat 1, 2, 3 dan seterusnya, atau W1, W2, W3 dan seterusnya, sehingga W yang ke N dengan memiliki resultan gaya berat sebesar W. Untuk perumusan titik berat menentukan di mana letak titik berat dari suatu benda. Jika benda itu bentuknya simetris dan bendanya homogen, maka titik beratnya berimpit dengan pusat massa benda. Misalnya untuk bola, berarti di pusat dari bola tersebut titik beratnya, yaitu di mana titik berat dan pusat massa terletak di tengah-tengah benda tersebut. Yaitu tadi contohnya seperti bola, titik beratnya di tengah-tengah bola, di dalam bola itu sendiri. Nah, sebaliknya untuk benda yang homogen tapi tidak simetris atau tidak teratur, maka posisi titik beratnya dapat ditentukan dengan menggunakan perumusan terhadap menggunakan koordinat sumbu X dan Y, terhadap sum X dan terhadap Y akhirnya. Maka terhadap X-nya adalah X0 sama dengan A1X1 plus A2X2 hingga AN kali XN per, atau dibagi A1 plus A2 hingga A yang ke N, atau bisa disingkat perumusannya adalah X0 sama dengan sigma A kali X per sigma A. Untuk terhadap sumbu Y adalah Y0 sama dengan A1 kali Y1, A2 kali Y2 dan seterusnya hingga A Y ke N dibagi A1 plus A2 plus dan seterusnya sampai A yang ke N, atau bisa dituliskan Y0 sama dengan sigma A Y per sigma A. Demikian pembelajaran jarak jauh fisika 11 pertemuan pertama. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Semakota hebat berjaya.